Siapa itu master moyang yang kamu berbicara tentang itu luar biasa? Zhang Zuan bertanya dengan ragu-ragu. Untuk mampu menghasut agitasi begitu banyak orang, menyebabkan mereka menjadi gila, siapa master moyang ini? Kemampuan magis apa? Kemampuan magis macam apa yang dia miliki? Ya, betul, dia sangat luar biasa. Penghormatan dapat didengar dari nada vendor. Dia adalah penilai ahli. Penilai? Zhang Zuan mengangguk. Penilai dan gourmet keduanya adalah pekerjaan khusus. Namun, yang pertama adalah pekerjaan middle nine path. Pekerjaan ini mungkin tidak semegah apoteker, pandai besi, dan master formasi, tetapi mampu mengirim orang yang tak terhitung jumlahnya ke dalam histeria. Itu karena mereka dapat mengetahui apakah suatu barang adalah harta atau tidak hanya dengan melihatnya. Di bidang spekulasi harta karun, mereka memiliki jari-jari emas yang membuat mereka mirip dengan dewa judi. Banyak orang akan mengikuti mereka dengan penuh hormat saat mereka muncul di depan umum. Spekulasi harta adalah aktivitas komersial yang mirip dengan spekulasi batuan bumi. Ada beberapa harta kuno yang pancaran aslinya terkubur di bawah jubah batu dan fauna. Hanya dengan penampilan luarnya saja, yang paling bisa dilakukan adalah mengidentifikasi apa artefak itu. Mustahil untuk mengatakan tingkat harta dan spesifikasinya. Spekulasi rock, maksudnya spekulasi batu ya guys. Informasi di atasnya dibiarkan di bawah. Bentuk aslinya hanya akan terungkap ketika bagian luar artefak dibersihkan. Ada banyak pedagang harta karun yang memilih untuk tidak membersihkan harta ini dan menjualnya dalam bentuk seperti itu. Ini mirip dengan konsep judi batu. Setelah itu, pembeli akan membeli artefak berdasarkan kemampuan pengamatan dan intuisi mereka dan membersihkan eksteriornya sesudahnya. Jika mereka beruntung, itu bisa berubah menjadi harta karun tertinggi yang akan membuat mereka jutawan dalam sekejap. Di sisi lain, juga mungkin bagi mereka untuk bangkrut setelah berinvestasi besar pada beberapa objek yang tidak berguna. Surga di satu sisi dan neraka di sisi lain. Ini karena permainan yang sangat tidak diprediksi sehingga banyak orang yang terobsesi dengan permainan itu, bahkan terkadang tergila-gila karenanya. Penilai mampu memastikan apakah harta itu nyata atau tidak. Mereka yang lebih mampu bahkan dapat membuat penilaian pada artefak sebelum dirapikan. Jadi, meskipun pendudukan hanya dari Jalan Sembilan Tengah, pesona itu telah menarik banyak orang untuk berjalan di jalan seperti itu. Bagaimanapun, itu adalah sentuhan Midas. Selama mereka berpikir bahwa itu adalah harta, orang akan membelinya tidak peduli seberapa mahal mereka. Tuan moyang ini tiba di sini 7 hari yang lalu. Dikabarkan bahwa dia adalah penilai luar biasa dari beberapa kerajaan lain. Namun, saat itu tidak ada yang membayar pemberitahuan kepadanya. Penjual memperkenalkan guru moyang dengan penuh semangat. Hari pertama, ketika seseorang ingin membeli benda seperti botol anggur yang harganya sekitar 100 koin emas, master moyang mencoba membujuknya sebaliknya. Namun, orang itu menolak untuk mendengarkan dan pada akhirnya setelah membersihkannya, terbukti ada masalah dengan objek tersebut dan tidak ada nilai 1 koin emas pun. Hari kedua, master moyang membujuk seseorang pejuang untuk menghabiskan 200 koin emas untuk membeli harta. Orang itu menolak untuk mempercayainya. Jadi dia tidak membelinya. Jadi tuan moyang membelinya sendiri dan setelah bersih itu ternyata menjadi senjata pamungkas panah. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli bahkan dengan beberapa ribu koin emas. Dia mendapat keuntungan beberapa lusin lipatan dalam sekejap. Itu memenuhi pejuang dengan begitu banyak penyesalan sehingga pikiran untuk bunuh diri bahkan melintas di benaknya. Pada hari ketiga, dia sudah sangat terkenal. Ada banyak orang yang menginginkan panduannya tentang apa yang harus mereka beli. Namun, hanya anak yang beruntung yang diberikan kesempatan itu. Dia menyarankannya untuk membeli botol giok kecil yang bernilai 500 koin emas. Pada saat itu, banyak orang berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tidak peduli seberapa luar biasa vas giok itu, tidak mungkin bernilai sebanyak itu. Siapa yang tahu bahwa saat dibuka, 6 pil tingkat 6 ditemukan di dalam. Seseorang bahkan menawarkan untuk membeli vas itu seharga 10.000 koin emas di tempat. Mata si penjual menyala, artinya untung 2 kali lipat, itu terlalu luar biasa. Beberapa hari berikutnya dia datang ke pasar setiap hari dan dia hanya menyarankan 1 orang pada setiap hari. Meski begitu, orang yang dia pilih pasti akan kaya raya. Banyak orang menjadi hingar-bingar karena hal ini. Dengan demikian, mereka mulai berkemah di sini dari hari ke malam, berharap untuk memenangkan bantuannya sehingga dia akan menawarkan kepada mereka petunjuknya. Sekarang dia ada di sini lagi, bukan hal yang aneh bagi orang-orang begitu gelisah.
luar biasa. Mendengar kisah Master Moyang, mata Zhang Zuan menyala ketika dia mengangguk setuju. Untuk dapat menilai nilai sebenarnya dari harta di bawah lapisan lumut dan lanau, pandangannya akan kebijaksanaan harus luar biasa. Itu benar. Aku memiliki perpustakaan jalan surga. Jadi apakah itu berarti bahwa aku juga bisa melakukannya? Mata Zhang Zuan menyala. Perpustakaan jalan surga memungkinkan ke seseorang untuk melihat sifat sebenarnya dari hal-hal hanya dengan bersentuhan dengannya. Orang lain mungkin perlu sedikit keberuntungan dalam spekulasi harta karun, tetapi dia tidak membutuhkan hal seperti itu. Ada cara mudah bagiku untuk menjadi kaya. Atas pemikiran seperti itu, Zhang Zuan tidak dapat menenangkan hatinya yang gelisah. Dalam spekulasi batu, sebelum membeli batu, yang lain perlu mempelajari berbagai aspek batu untuk menyimpulkan apakah batu giok akan keluar darinya atau tidak. Namun, Zhang Zuan berbeda. Hanya dengan menyentuh artefak dengan tangannya, perpustakaan jalan surga dalam benaknya secara otomatis akan menghasilkan jawaban untuknya. Membeli artefak setelah mengetahui jawabannya, itu akan menjadi masalah sederhana baginya untuk mengambil untung dari perdagangan ini. Kebetulan gajinya rendah dan dia tidak punya banyak uang. Ini adalah kesempatan baik baginya untuk mendapatkan sejumlah uang. Mengikuti arahan yang diberikan oleh vendor, Zhang Zuan segera tiba di aula tempat spekulasi harta karun dilakukan. Seperti yang diharapkan, pemandangan di sini tidak jauh berbeda dari spekulasi batu. Semua jenis harta ditempatkan pada platform yang ditinggikan dan masing-masing dari mereka ditutupi oleh lapisan lumut, lumpur, karat, dan batu. Sudah merupakan tugas yang sulit untuk melihat bentuk artefak. Tak perlu dikatakan menilai nilainya. Biarkan aku mencobanya dulu. Memang benar bahwa Zhang Zuan tidak dapat membedakan antara mereka hanya dengan melihat saja. Meskipun Zhang Zuan curiga bahwa perpustakaan jalan surga dapat mengintip ke dalam sifat artefak yang sebenarnya, ia tidak dapat memastikannya. Jadi, untuk memverifikasi teorinya, ia dengan santai menyentuh artefak yang seukuran kepala manusia. Wang, pikirannya tersentak dan sebuah buku muncul di perpustakaan. Vasias ditempa oleh pengrajin satu dan dari Southern Clean. Kelemahan ada retakan di atasnya dan bisa pecah kapan saja. Deskripsi artefak dikompilasi menjadi sebuah buku. Meskipun besar, itu ternyata menjadi sampah. Komentar Zhang Zuan tanpa ekspresi saat matanya berkilauan karena kegembiraan. Persis seperti yang dia pikirkan. Selama dia melakukan kontak fisik dengan itu, dia dapat menerima pengantar rinci pada artefak. Jadi, dia tidak perlu takut, tidak peduli seberapa tersembunyi harta ini. Dia pasti akan dapat mengidentifikasi mereka secara akurat. Dia dengan santai menyentuh beberapa artefak yang lebih besar di hadapannya dan menyadari bahwa tidak ada yang bernilai tinggi. Dia melanjutkan dengan selusin artefak di samping, tetapi mereka juga tidak benar-benar berharga. Zhang Zuan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Tidak heran penjual artefak ini dapat mengambil untung darinya, dan bahwa penilai diterima dengan sangat baik. Kemungkinan harta yang sebenarnya muncul di antara mereka terlalu rendah. Tuan, tolonglah beri aku beberapa petunjuk. Aku bersedia membayar kamu untuk saran kamu. Tuan, aku mohon padamu. Sama seperti dia secara acak menyentuh harta karun dengan santai, jeritan menusuk bergema di luar aula saat Master Moyang dicari berjalan. Mata mereka yang mengejar di belakangnya merah padam, dan mereka tampak seperti sudah gila. Tuan, selama kamu menawarkan aku pointer kamu, gadis muda ini akan mematuhi setiap perintah kamu. Tuan, aku bersedia melahirkan bayi kamu selama kamu membimbing aku. Bahkan ada wanita yang menempel dekat dengannya, mencoba merayunya dengan pesona fisik mereka. Zhang Zuan terperangah. Dia terlalu populer. Sepertinya dengan satu kata dari guru Moyang, banyak gadis akan bersedia melayaninya di kamar malam ini. Aku akan meninggalkan kota kerajaan Tianxuan malam ini untuk menunjukkan rasa terima kasih aku atas kehangatan yang diterima semua orang. Aku akan menilai 5 orang hari ini. Kamu semua tidak perlu bersaing untuk itu. Ada kesempatan bagi semua orang yang ditakdirkan bersamaku. Setelah mencapai ruang spekulasi harta karun, Master Moyang berhenti. Master Moyang ini memiliki janggut putih bersalju yang memperlihatkan usia lanjutnya. Namun kulitnya halus dan berkilau tanpa lipatan di atasnya. Mungkin karena dia menjaga kulitnya dengan rajin. Matanya memiliki aura superioritas, membuat orang merasa tidak mampu membandingkan. Karena itu, tidak ada yang mau memenuhi pandangannya. Meninggalkan kota malam ini,
Tuan, mengapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi? Mengapa kamu pergi begitu cepat? Mendengar bahwa Tuan akan segera berangkat dari kota, tampak kecemasan muncul di wajah banyak orang. Jarang penilai muncul di Tianchuan Royal City, namun dia akan pergi setelah beberapa hari. Aku masih punya banyak hal yang untuk diperhatikan. Alis Master Moyang terangkat ke atas. Dia membawa sikap yang unik bagi para ahli dan wataknya mengingatkan kita pada sungai yang mengalir, yang tidak dapat ditangkap dengan pasti. Bagaimana dengan ini? Aku akan menambah jumlah harta yang akan aku nilai hari ini dari 5 menjadi 10. Kamu semua juga tahu bahwa menilai bukanlah tugas yang mudah. Itu menguras kekuatan dan energi seseorang. 10 sudah batasku. Tuan, yakinlah, selama kamu membantu aku memilih artefak untuk aku bersedia untuk memberikan kompensasi kepada kamu. Seseorang pria parubaya berteriak dari kerumunan. Ya, kami bersedia membayar kamu. Selama Tuan memilih sesuatu untukku, terlepas dari biaya barangnya, aku bersedia membayar Tuan jumlah uang yang sama. Ada beberapa orang yang mulai berteriak menanggapi kata-katanya. Berdasarkan catatan pertempuran, dalam tanda kutip ya guys, berdasarkan catatan pertempuran dari sang master, mereka yang telah menerima petunjuknya masing-masing mendapatkan beberapa kali lipat dari jumlah yang mereka investasikan pada awalnya. Selama mereka dapat memperoleh harta sejati, membayar sedikit uang sebagai kompensasi tidak ada artinya bila dibandingkan dengan hasilnya. Master Moya mengayunkan lengannya dan menyela diskusi orang banyak. Sambil mengerutkan kening, dia menyatakan dengan aura superioritas, "Aku, Moyang, tidak belajar penilaian untuk uang. Alasan mengapa aku menilai untuk kamu semua bukanlah untuk menghasilkan kekayaan. Jika aku benar-benar menginginkan uang, tidak perlu bagi aku untuk membantu kamu semua. Aku hanya harus menilai artefak dan menjualnya sendiri. Tidak akankah aku mendapatkan kekayaan yang lebih besar dengan cara itu?" Kerumunan bingung untuk kata-kata. Kata-katanya tidak salah. Dengan mata kebijaksanaannya, dia bisa membeli artefak yang dia nilai sebagai harta karun untuk dirinya sendiri. Dan dia akan dapat dengan mudah mendapatkan sejumlah uang besar dari itu. Oke, kita lanjut ya guys. Alasan mengapa aku berjanji untuk menilai kalian semua adalah karena kehangatanmu telah menggerakkanku. Uang cepat berlalu bagiku, mirip dengan awan. Uang itu mudah didapat, tetapi persahabatan itu sangat berharga. Dengan kedua tangannya di belakang, Master Moya memancarkan aura suci yang tidak manusiawi yang hanya bisa dilihat manusia. Dia melanjutkan, alasan mengapa aku berjanji untuk menilai artefak untuk kamu semua adalah karena hubungan kita, bukan karena uang. Jika ada yang terus berbicara tentang uang, maka jangan repot-repot meminta aku untuk menilai untuk kamu. Tuan, kata-katamu bijak, kami terlalu kurang ajar. Kita tidak pernah bisa berharap untuk mencocokkan Tuan dalam hal moral. Aku tidak pernah kebobolan kepada siapapun sepanjang hidup aku. Hari ini kamu adalah orang pertama yang akan aku akui, Tuan. Mendengar kata-kata Tuan, mereka yang berteriak tentang membayarnya sebelumnya merasa malu pada diri mereka sendiri. Lihatlah bagaimana dia membawa dirinya sendiri, kemudian melihat diri kita sendiri. Apakah ada dasar untuk perbandingan? Tidak heran dia adalah master sementara kita hanyalah kentang goreng. Namun, sebelum aku mulai menilai untuk kalian semua, aku ingin mengatakan sesuatu. Penilai hanya dapat meningkatkan kemungkinan mendapatkan harta. Aku tidak bisa menjanjikan kamu semua bahwa kamu semua akan mendapatkan harta dengan probabilitas 100%. Maksudnya kemungkinan ya guys, kemungkinan 100%. Master Moya melanjutkan, Guru, kita semua sadar bahwa spekulasi harta membawa resiko. Kemampuan kamu untuk membedakan harta dari sampah jauh lebih unggul dari kami dan kami percaya pada kamu. Kami percaya pada penilaian Tuan. Kami tahu aturannya, bagaimana mungkin orang bisa meletakkan tangan mereka di atas harta sepanjang waktu. Namun kami percaya bahwa Tuan pasti akan dapat membantu kami untung. Semua orang mulai berteriak bersamaan. Karena semua orang percaya padaku, maka aku akan terus maju dan mempermalukan diri aku sendiri. Bolehkah aku tahu teman mana di sini yang ingin aku membeli artefak untuknya? Master Moya mengamati sekelilingnya. Aku. Dalam sekejap, banyak orang mengangkat tangan mereka dan melompat kegirangan. Daya tarik seorang penilai jelas terlihat. Setiap tindakan mereka dapat membuat orang menjadi gila. Baiklah, kamu yang di sana. Master Moyang menunjuk dan seorang pria parubaya yang berperut buncit keluar dari kerumunan.
masih tidak dapat mempercayai fakta bahwa dia telah dipilih. Aku? Apakah ini benar-benar aku? Ya, benar, ini kamu. Master Moyang menganggukkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Aura seorang master jelas memancarkan melalui tindakannya. Terima kasih Tuan. Pria parubaya melompat kegirangan saat dia menatap yang di depannya dengan tatapan dingin. Tuan, bolehkah aku bertanya yang mana yang harus aku beli? Biarkan aku melihatnya sebentar. Melemparkan lengan bajunya, dia berjalan ke depan. Dia dengan tenang menatap berbagai artefak yang ditempatkan di platform. Kerumunan menjadi diam bersama dengan tindakannya. Dia tidak berani berbicara keras-keras karena takut mengganggunya. Segera, dia berhenti dan meletakkan telapak tangannya di salah satu artefak. Setelah merasakan bagian luar artefak dengan lembut, ia tampaknya menggunakan semacam teknik khusus yang mengakibatkan gemetar seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian wajahnya sedikit memucat. Baiklah, kamu bisa beli yang ini. Aku baru saja melihatnya dengan teknik khusus aku dan nilainya cukup besar. Master Moyang berbalik dan memberitahu pria parubaya itu. Yang ini, mata pria parubaya itu menyala dan dia bergegas maju untuk melihatnya. Ini adalah harta karun raksasa yang telah diselimuti oleh lapisan batu yang tebal, sampai-sampai seluruh artefak terlihat seperti batu besar. Harta jenis ini adalah yang paling sulit untuk dibersihkan. Selain itu, mengingat ukurannya yang besar, berada di sekitar ketinggian manusia, itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 hari untuk memotong batu itu dengan hati-hati. Master Moyang mengangguk. Karena ini adalah rekomendasi dari Master, aku akan membelinya. Pria paruh baya itu menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah dealer. Berapa harganya? 50.000 koin emas. Dealer aula spekulasi harta benda melangkah maju. 50.000. Pria parubaya itu terkejut. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Sekalipun memiliki kekayaan besar yang dimilikinya, ini adalah tentang batas dari apa yang dapat ia hasilkan. Bahkan seorang guru tingkat tinggi yang populer seperti Sen Biru hanya menghasilkan sekitar 1.000 koin emas setiap bulan. Dia akan membutuhkan beberapa tahun hanya untuk mencapai 50.000. Membelinya, ini adalah rekomendasi dari Master. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan membelinya. Setelah melihat keraguannya, seseorang di kerumunan berteriak. Memang, rekomendasi Master tidak mungkin salah. Mungkin harganya 50.000 sekarang, tetapi jika nilainya 1 juta setelah dibersihkan, maka kamu akan mendarat di tambang emas. Beberapa kali sebelumnya, harta karun yang dinilai Tuan itu memiliki skala yang lebih kecil. Kali ini, dia tampaknya telah memutuskan untuk keluar. Kamu benar-benar memukulnya besar kali ini. Beberapa orang berteriak. Baiklah, aku akan membelinya. Setelah ragu-ragu sejenak, pria parubaya itu menganggukkan kepala dan membayar tagihan. Baiklah, yang kedua. Setelah lelaki parubaya itu membeli artefak, Tuan Moyang tampaknya juga telah pulih dari pengerahan tenaga dan mengamati sekelilingnya sekali lagi. Aku. Sisa orang banyak mengangkat tangannya dengan tergesa-gesa. Melirik Zhang Zuan memperhatikan vendor dari siapa dia telah membantu menyelesaikan masalahnya di kerumunan. Tangannya terangkat tinggi dan dia melambaikan dengan ekspresi antusias. Keinginan kuatnya untuk dipilih oleh Master jelas untuk dilihat. Kamu. Master Moyang memilih orang lain. Kali ini seseorang lansia yang berpakaian luar biasa. Hanya dengan satu tatapan, jelas bahwa dia memiliki kekayaan besar. Mirip dengan pertama kalinya, sang master berjalan melewati tumpukan harta dan segera mengarahkan pandangannya ke salah satu harta itu. 80.000 koin emas. Harta ini bahkan lebih mahal dari sebelumnya. Namun lansia ini bahkan tidak ragu dan segera membayar tagihan. Bukankah vas hias yang dibuat oleh pengrajin satu dan dari klan selatan? 80.000 koin emas. Setelah mengamati harta karun yang dipilih Moyang untuk sesepuh, Zhang Zuan mengedipkan matanya dengan tak percaya. Dia mungkin tidak dapat memastikan nilai dari harta lainnya, mengingat bahwa dia belum melihat pada mereka. Tapi dia sudah mengintip ke dalam satu yang dipilih Master Moyang. Kemungkinan besar, tetapi hanya vas dekoratif yang terkandung di dalamnya. Itu bahkan tidak bernilai koin emas tunggal dan belum 80.000 koin emas. Mungkinkah dia melenceng? Sama seperti kebingungan mengisi pikirannya, Zhang Zuan tidak bisa membantu, tetapi
menatap wajah master yang terlihat benar ketika pikirannya tiba-tiba tersentak dan sebuah buku muncul di perpustakaan. Kata-kata Moyang tertulis di atasnya. Mungkinkah dia menggunakan teknik pertempuran saat ini? Berdasarkan sifat unik perpustakaan Jalan Surga, sebuah buku hanya dapat dikompilasi ketika seseorang memamerkan teknik bertarungnya. Mungkinkah orang itu menggunakan satu pada saat ini? Dipenuhi dengan kebingungan, dia membuka buku itu. Ini melihat itu, bibir Zhang Zuan berkedut dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you